Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 3 Aku Anak Sholih, submateri hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, coba sekarang apa sih yang dimaksud dengan hormat itu? Ada yang tahu? Ya, hormat secara bahasa artinya adalah menghargai atau takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kepada orang lain. Nah, kalau kita menghargai orang lain, maka kita berarti hormat kepada orang lain tersebut. Nah, sekarang yang berikutnya adalah patuh. Nah, coba ada yang tahu apa itu artinya patuh? Patuh secara bahasa itu artinya adalah suka menurut, taat, dan berdisiplin. Sedangkan secara istilah, patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Ketika kita disuruh orang lain, kemudian kita menurutinya atau mengikutinya atau melakukan apa yang disuruh orang tersebut, maka itu namanya patuh. Nah, anak-anak, sekarang apa sih contohnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah memberi salam dan mencium tangan orang tua ketika akan pergi. Nah, ketika anak-anak pergi sekolah, pergi bermain, jangan lupa memberi salam kepada kedua orang tua dan mencium tangannya. Itu namanya hormat. Kemudian yang kedua adalah menuruti perintah dan nasihatnya. Ketika kita disuruh orang tua, maka kita harus mentaatinya. Yang ketiga, meminta izin ketika ingin bepergian. Nah, ketika anak-anak ingin bepergian, ingin bermain, harus meminta izin kepada kedua orang tua. Yang keempat, membantunya sesuai dengan kemampuan. Misalnya, yang perempuan membantu memasak, membantu mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki bisa membantu ayahnya berkebun, bisa membantu menyapu, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, anak-anak, masih ingat doa kepada kedua orang tua? Bagaimana doanya? Ya, benar. Doanya adalah seperti ini. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, setiap selesai sholat, selalu doakan kedua orang tua kita. Nah, itulah beberapa contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, sekarang contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama,
memberi salam, dan mencium tangannya ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, memperhatikan pelajaran ketika bapak atau ibu guru mengajar. Tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh bergurau. Yang keempat, mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Nah, ketika berbicara kepada bapak dan ibu guru, kita harus berbicara dengan sopan. Nah, itulah beberapa contoh hormat kepada orang tua dan kepada guru. Nah, anak-anak, coba kenapa sih kita disuruh hormat dan patuh? Nah, coba anak-anak lihat di surat Luqman ayat ke-14. Nah, Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, anak-anak, di dalam surat Luqman ayat 14 diceritakan betapa susahnya ketika seorang ibu mengandung kita. Selama berapa lama anak-anak? Selama 9 bulan 10 hari. Itu ya. Oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, pada guru kita juga hormat dan patuh. Kenapa anak-anak? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Dari Bapak Ibu guru, kita bisa belajar membaca, menulis, mengaji, dan tahu berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya adalah, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, di sini kita disuruh berbuat baik, hormat kepada semua orang, ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, sampai hamba-hamba sahaya. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwasannya barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, akan menjadilah ia orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat kita ketahui manfaat dari hormat dan patuh, yaitu diantaranya adalah yang pertama. Nah, ketika kita hormat kepada kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan kunci surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang kedua, ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kita akan disayang orang tua dan guru. Yang ketiga, ketika kita hormat dan patuh, maka kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita sudah mengetahui apa itu hormat, apa itu patuh, bagaimana contohnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta manfaat hormat dan patuh. Semoga semua yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir
dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.